Ada kendala nggak pas memulainya? Misalkan kendalanya lebih ke izin istri atau lebih ke modal? Sebenarnya pada prinsipnya kalau kita bisnis itu sebenarnya harus siap dengan kondisinya, dengan segala kondisi apapun. Kayaknya harus pakai marketing dia. Bisa. Dan emang zaman itu modelnya kayak gitu kan. Iya, gua Apa kasih. modelnya pakai bule-bule, bajunya lokal. Gua kan. Ciputat celeduk, ciputat Mastiin podcast, mastiin podcast, mastiin podcast, mastiin podcast, mastiin 3.500. podcast. Season 2. Bintang tamu ketiga, orang ketiga. Baru ketiga. Jadi ini bisa dibilang kalau kita bilang session kedua. Season. Session. Sorry. Season kedua. Gitu, maaf. Ya Mas, jadi ceritanya Mas Tim Podcast ini adalah season kedua. Awalnya kita nggak di sini, awalnya di Tebet. Ya. Terus kita move ke sini, gitu. Nah, oke, gimana Mas kabar? Basa-basi ya, pertanyaan basa-basi dulu. Kabar baik, Mas. Sehat lah. Jadi ini kan kebetulan kita tag-nya itu lagi posisinya lagi hujan. Dan tadi macet nggak? Macet nggak begitu, cuman nunggu hujannya. Oh. Nunggu hujannya Lumayan. agak deras kan, Heeh. daripada sampai sini kuyup. Jadi agak pelan-pelan lah. Bener. Biasanya mah berapa kilometer per jam? Perjalanan ke rumah. Enggak, aku dari sini aja ke Bekasi setengah jam lu. Oh, setengah Waktu itu Oh, kan ngebut ya Mas Romo tuh. Tapi jam berapa? setengah 10 cuy waktu itu kita dari Oh, setengah 10 ya? Iya kan nongkrong dari Malam. RT. Saya kan masih setengah 7. Sudirman, ya kan. Ya, Gimana Mas kerjaan? Ya, Aman? sehat. Lancar lah. Lancar lah ya. Semua berjalan baik loh. Ini berarti terakhir ketemu kapan sih? Kayak ketemu. Ya itu Bukber. puasa. Iya, bukber. Puasa yang bukber itu. Puasa. Tahun ini. Anjing. Tahun lagi bulan Tahun apa? ini, tahun ini. Tahun ini? Iya, bulan apa maksudnya? April. April gitu. April, iya bener April. Habis itu udah tuh balik ke kerjaan. Terus dilalanya atau kebetulannya ada sampingan buka booth kecil lah. Oh, Jadi- iya. Apa namanya? Itu yang di PRJ itu? Fokus. Ya, perdana di PRJ itu kan. Terus kemudian nyari spot buat jualan. Oh. Gitu. Buat apa? Kopi. Teh ya? Teh kan? Nah, Belum dijawab nih. Nah. Teh apa kopi? Produknya teh. Produknya teh ada satu. Produknya teh tapi keluarnya kopi. Produknya kopi. Dari salah satu brand. Dari satu produk teh yang udah sebutin lama. aja nggak apa-apa. Apa-apa. Dapat ntar jadi sponsor kita. Iya, bener taruh. Tapi kita di sini. Boleh. Sebutin aja. Jangan promosi lumayan. Produk tehnya tuh kalau dibilang produk lama, bukan produk lama, produk yang umurnya udah cukup lama, cukup tua lah. Itu. Dan mayoritas yang kenal tuh cuman kata-kata orang-orang tua. Tahun-tahun Orang tua. orang tua. Jualan orang tua. Bukan. Ya itu karena banyak dikonsumsi sama orang tua, lebih sukanya ke orang tua ya. Karena apa ya, kalau mempelajari Tapi kayaknya Vicky gak suka dia. Karena gue bukan orang tua. Cuma tuanya doang. Anakku 3 anjing, orang tua lah. ya dia beda lah dari jenis tehnya, daun Ya, tehnya tuh beda. Ya. Oke. Kayak gitu sih. Nah, balik lagi fun fact-nya nih. Sebenarnya nih Mas Doma tuh pengen jadi bintang tamu pertama. Dia tahu pertama. Bintang tamu pertama kita. Oh iya benar. Udah janjian terus dia bilang, "Wah, nggak bisa apa? Iya benar sih waktu itu ya. Oh, yang Opening, dia PRJ, Bentrok. bentrok tuh." Jadinya, wah kita muter lagi tuh. Siapa nih? Kan karena kita season 2 ini kan pengennya ada bintang tamu lah gitu. Ada yang beda lah. Ada beda lah. Mereka kan bertiga terus. 2 kali janjian, minggu pertama nggak bisa, terus minggu kedua yang dia bilang juga, "Wah, Mas, maaf. Ini mau ke PRJ nih, habis ini pulang kantor." Ya. Ya kan? Benar. Nah, udah batal tuh, udah pusing tuh nyari siapa gitu. Gitu, muter So, otak kita emang gak ada lagi. backupan sih. Iya. Ya, langsung. Makanya itu Langsung aja. sebenarnya mau datang gitu kan, mau join, tapi ya kan apa ya, lebih dulu itu harus apa namanya, sebenarnya ditinggal pun nggak apa-apa gitu. Nah, tapi karena crowd-nya orang di situ banyak, terus waktu itu kan cuma dijagain satu orang.
Dan waktu itu hari apa ya kurang lebih, kalau nggak salah hari Senin weekend ya. Nggak weekend dong, hari biasa. Ya, tapi kalau PRJ weekday weekend mah rame ya. Tetep ya. Iya. Tapi emang kayak dari pribadi tuh harus ke sana dan bantuin yang jaga. Iya. Karena gitu. Iya. Ya sama kayak tahun lalu kan, yang waktu Kayak gue tahun datang. lalu, gitu. Lebih ke mantau sih. Seperti itu. Ya udah harus bilang mohon maaf kalau nggak bisa join. Gak apa-apa. Iya. Tapi penasaran ya Mas Dom. Maksudnya kan ngantor juga nih ya. Ngantor terus habis itu masih ngurusin bisnis franchise juga. Gak pusing emang. Pusing ya pasti mas. Pusing, Cuman- capek. Ya pilihan ya. Heeh. Akhirnya memilih untuk terjun di dunia apa ya? Dunia bisnis kuliner gitu. Ya udah jalanin mau kayak apa juga gitu. Tapi kenapa waktu itu milihnya brand itu terus milihnya franchise? Maksudnya bukan yang bikin sendiri gitu. Nah ini ada cerita. Seru Nah, nih. seru nih. Ceritanya itu sebenarnya pengen bisnis emang dari udah lama. Dari Pengen kuliah. nyoba bisnis emang udah lama. Ah. Cuman kan bisnisnya apa dulu masih bingung. Akhirnya kepikiran bisnis yang kecil-kecilan dengan modal yang secukupnya gitu Ya. kan. Yang penting bisa cuan lumayan. Nah, berangkat dari kopi. Oke. Berangkat dari kopi. Kopi, kenapa harus beli kopi? Nggak, kan ada produk minuman yang lain. Kenapa beli kopi? Simple sebenarnya. Karena secara pribadi suka ngopi, gitu kan. Terus pas kebetulan juga waktu itu 2020 pandemi ya. Ya. Pandemi posisi dirumahkan semua. Dari segi penghasilan ya mau nggak mau kasih potong. Tapi butuh pemasukan yang Mikir butuh mati. pemasukan yang lumayan gitu kan. Akhirnya cobalah bikin kopi lah, bikin kopi dari yang cuman lihat-lihat dari apa ya namanya tutorial gitu kan. Belajar sendiri berarti? Belajar sendiri tadinya. Nah, lihat-lihat dari tutorial, terus apa namanya nyoba-nyoba, mulai nyicil bahan, beli bahan yang seadanya, terus beli alat-alat apa namanya buat ngeracik dengan seadanya gitu di rumah bikin. Ternyata bisa, itu dulu kuncinya. Ternyata bisa. Tapi sempet gak yakin, ini kalau ditawarkan ke orang lain bakal mau ada yang minum gak ya gitu. Nah akhirnya waktu itu sempet belajar dikit. Nah apa namanya kebetulan ada yang mensupport waktu itu. Ya. Punya adik sepupu yang udah kerja di tempat coffee shop. Barista. Dia barista. Kalau secara basic dia sebenarnya juga belajar otodidak. Gitu. Akhirnya pas kebetulan dia lagi ke rumah. Dia sharing dikit lah. Oh, cuman berapa persen dong dia sharing langsung ketemu kliknya. Oh, bisa nih gitu kan. Akhirnya gue coba bikin suruh nyicipin dia. Yang gimana emang dia kan udah sering lah ya ngerasain biji kopi dari beberapa macam. Ternyata Tinggal dia bilang biji yang lain. biji yang lain. Biji salah. Benar. Islam. Dia ini enak nih Selamat. mas katanya. Ini katanya ini enak nih mas gitu. Coba aja jual. Ya udah. Satu faktor lagi kenapa apa namanya tetap apa ya namanya memilih untuk produk kopi. Nah ini ada satu faktor. Suka ngopi, gimana caranya biar lebih hemat. Oh. Daripada beli gitu. Nah, kalau dihitung-hitung kan lumayan. Sedangkan apalagi sudah tahu nih bahan bakunya ternyata nggak begitu Simple apa ya? simple lah ya gitu, nggak begitu Ribet mahal lah ya. juga gitu. Enggak racik bikin. Sampai kecetus lah bikin bikin brand. Ya. Boleh sponsor. Sponsor. Siap. Tamarin. Nah. Kopi susu kaku. Kagu. Mantap. Nah ini yang otentiknya nih. Ini perlu dicoba. Ya. Ya pokoknya intinya gitulah. Jadi berawal dari kegabutan di rumah waktu pandemi, nggak ada kegiatan. Kerjaan juga lagi kosong-kosongnya kan. Udahlah iseng bikin kopi dari yang cuma dicicipin sendiri terus bagi-bagi ke keluarga. Akhirnya coba memberanikan diri bikin
brand sendiri, packaging sendiri, coba iseng-iseng tawarin ke teman-teman. Teman ternyata antusiasmenya tinggi gitu, permintaannya banyak. Nah, kalau dari kopi sebenarnya bijinya langsung ngambil dari daerah Jawa Timur, daerah Malang. Itu kenalan? Kenalan lu atau soal biji ya? Kebetulan biji. kena. Supplier. Mungkin biji kan. Bijinya dari Malang. Kenalan. Supplier. Enggak sih, supplier mah langsung dari keluarga sendiri, Mas. Jadi bapaknya. Dia jatuhnya ya, anaknya udah kerja sebagai barista, kemudian bapaknya jadi ikut-ikutan bisnis, tapi bahan mentah gitu, bukan yang bahan jadi. Dia ngambil dari beberapa petani di daerah Malang, dia jual bahan mentah. Oke. Jadi kalau tes cuman pas event doang? Apa? Enggak juga. Kebetulan waktu itu emang dikasih kesempatan karena udah join lama sama si brand ini. Nah, dikasih kesempatan lagi untuk buka, karena kebetulan dia buka booth di PRJ. Kesempatan lagi, mau ikut lagi nggak, ikut gabung lagi nggak di tahun ini, di tahun 2025 kita buka lagi. Oh yaudah, setelah diskusi panjang sama istri di rumah, yaudah yuk kita jalan. Tapi ya memang sudah tahu bakal ribetnya kayak apa dalam 1 bulan ke depan, karena kan setiap hari buka, setiap hari ngelainin orang, setiap hari bakal capek habis-habisan gitu. Apalagi kita ketemu calon pembeli yang versinya macam-macam. Ya, Bener. Ada yang sabar, ada yang nggak sabar. Yang nggak bayar. nggak mungkin dong. Ada yang kabur, ada yang kabur, ada. Oh, kabur? Ada yang maksudnya Sebenarnya dia nggak sengaja, Mas. Dia nggak Lupa sengaja. kali, Dia lupa. lupa. Biasa baik aja kok PRJ. Dan Nggak ke situ saya bayar. Ketemu masa saya cariin. iya. Dan kita yang sibuk ngelayanin, kita cuma berdua. Kita yang ngelayanin orang berantri-antri itu juga kita udah hilang fokus. Oh. Gitu. Pas PRJ tuh udah jadi. Tinggal tuang apa? Racik dulu Mas ya. Modelnya sih kita cuma tinggal udah ready to drink gitu kan. Ya, Udah kita kemasan. ada kemasan. Maksudnya gini, kondimennya udah ada. Kondimen bahannya udah ada, tinggal ditaruh di satu cup. Racik gitu ya. Racik aja, nggak begitu rumit sih. Terus kita ya udah tinggal kasih ke pembeli. Sesimpel itu. Gua tuh enak sih PRJ pada pedetan, pagi kok siang gitu kan. Oh iya. Air yang seger. Ya Kira ruangan ke dalam AC. itulah. Ya antusiasmenya tinggi ya, karena emang orang situ sibuk belanja, ketemu panas, Bener. Haus. Outdoor-outdooran. ketemu hujan, butuh yang hangat. Ya kita ada 2 versi yang dingin. Bisa anget sama juga yang pas di hangat. itu PRJ. Oh. Bisa. Pakai termos kayak Starling gitu sih. Starling. Air panas. Gitu lah kurang lebihnya. Terus saya itu ya udah kita coba buka sendiri di satu tempat. Dan kebetulan sekarang sudah buka di rumah, punya satu mini coffee shop Di rumah sendiri, di rumah sendiri. Oh, wah, baru nih, cerita baru nih. di garasi gitu. Garasi. Jadi awalnya sewa tempat, ya kan, sewa tempat, di beberapa tempat. Ternyata memang lumayan mahal juga ya. Bener. Ya. Kalau kita cuma jual satu produk minuman yang harganya cuma harga terjangkau lah ya. Produknya itu kan sekitaran 5.000 sampai 10.000. Ya, kisaran segitulah. Dan waktu itu memang belum rezekinya ketemu pembeli yang lumayan ramai. Jadi ya mau nggak mau kita harus mundur nih. Kalau diterusin kita yang rugi gitu. Sempat vakum 2 bulan, mikir panjang gimana ini, mau diapain ini gitu kan. Memang harus ada modal sedikit. Udahlah di rumah kita setting tanpa biaya untuk sewa tempat ya. Ya, tuh. Tapi semoga aja sih sekitaran rumah bisa dapat pasarnya gitu. Itu online juga. Online lagi proses. Lagi proses belum persiapan ke sana.
Gitu. Tapi di rumah kopi juga. Ada kopi sama teh. Cuman karena dititipin ke salah satu orang yang secara basic dia nggak ngerti kopi ya, Karyawan gitu. karyawan, dia nggak bisa, dia nggak tahu secara basic nggak tahu kopi, hanya cuman ngeracik-ngeracik biasa ya, seadanya produk kopinya seadanya yang gampang, sisanya teh dan cemilan makanan. Oh, oke. Itu pun cuma simpel-simpel, nggak ada yang terlalu rumit harus ngeracik ini ngeracik itu. Tunjang gitu. Lo mau Kan minuman ya. Kan minuman. Kan cemilannya. Berat ya. Cemilannya berat ya. Kalian rendang Itu apa tuh? Monyong sapi? Rujak cingur gitu. Baru anjir Oh, roti timur. Iya, iya. Berarti ada ininya kayak bar-barnya, ada tempat duduk. Ada. Oh, berarti modal dikitnya itu Semua ya. terjadi karena ada sebab sih. Karena sering nongkrong di tempat-tempat apa ya, tempat ngopi, di warkop gitu. Kenapa nggak bikin di rumah aja kita setting? Ya, Nah, bentukannya ya. mirip-mirip kan. Daripada harus keluyuran keluar, mending di rumah. Oh, berarti udah opening ya? Udah opening. Udah opening ya? Opening. Main nih deket gua. Lokasinya di Di rumah. Bekasi. Satu sisi ada Keren. apa ya? Ada permintaan juga. Anaknya harus dipantau. Anak harus dipantau. Ya udah, di rumah aja sambil mantau ke dalam, Ya. gampang gitu. Gitu. Berarti buka tiap hari? Kenapa? Bukanya tiap hari? Bukan setiap hari. 24 jam. Enggak dong. Enggak. Lu gila. Buat nonton bola gitu. Tapi itu emang jadi ini ya, jadi apa? Salah satu impian gue juga sih, maksudnya Apaan? ngisi sendiri di rumah. Di rumah dia? Di rumah dia, ntar bayar biaya sewa gue. Boleh. Ya kan? Terus bisa sambil monitor anak ya kan? Ya. Yang punya anak ya gitu. Ya. Itu sih. Tapi banyak sih masalahnya kayak gitu rumah sih. lo kan nggak bisa dijadiin Nggak bisa. usaha. Nggak bisa. Terasnya. Nggak bisa. Ya itu sebenarnya waktu bikin di rumah karena ada faktor sebenarnya di tempat yang sebelumnya sewa. Itu kan memang tempat yang disewa itu kan tempat apa ya, tempat anak muda yang dimana dia hidupnya tuh di malam hari. Oh, satpam. Mungkin. Enggak juga dong. Enggak juga. Tapi kan satpam juga ada yang siang ya, Iya Pak? sih, kan tergantung shift. Gitu, jadi hidupnya di malam hari. Maling. Maling malam doang lu. Habis itu siang. Ya, sekarang juga ada yang siang. Iya sih. Lembur tuh namanya. Jadi Balik ke lembur. jadinya kita bukanya tuh dari sore ke malam, subuh malah. Oh, sampai subuh. Oh, iya? Ya itu karena kan tadi bilang hidupnya tuh dari jam 5 sore sampai jam 3 pagi. Oke. Oh, Itu alah. Mas Doma sendiri yang jaga. Jagain sendiri. Yang karyawan itu? Nggak jadi. Oh. Tapi beruntung nggak pakai karyawan di tempat itu. Karena? Karena dijagain sendiri aja lumayan sulit perputarannya. Iya, iya. Apalagi Belum, iya. kita menggunakan Iya. jasa Karyawan. Emang gitu, tapi emang kalau bisnis F&B itu kalau emang masih kecil jangan pakai karyawan dulu. Iya, harus. Costnya gede banget. Kan gaji udah sejuta, 2 juta kan gaji top. Kalau volunteer nggak dibayar? Emang ada yang mau? Ya, isi waktu luang aja. Tapi makanan boleh ambil deh. Bisa juga kan? Bisa, tapi siapa yang mau? Siapa mau? Paling tang. Anak magang gitu kan. Bentang. Ramen. Tapi sebenarnya apa sih Mas yang melatar belakangi Mas Doma akhirnya? Maksudnya ya mungkin ya secara penghasilan udah pasti, maksudnya pengen ada second income atau Apa emang nggak bisa diem aja gitu? atau ada Terus ada kesibukan. lain gitu. Nah, Sebenarnya ini ya. Tipe orangnya suka eksperimen. Suka tantangan. Ya namanya tantangan orang harus dicoba ya. Mau berhasil atau tidak kan itu goalsnya entar Emang dulu. di perusahaan yang kemarin kurang tantang. Itu sangat menantang. Sangat menantang. Sangat menantang. Ini gua kita waktu itu satu kantor. Udah, Kantor apa sih? jelas. Kantor apa sih? saya no comment ya. Sangat menantang itu. Bener. Itu luar biasa. Jadi butuh tantangan dan emang nggak bisa diam ya, berarti ya. Emang nggak usah diam.
Di rumah aja. Aduh. Kayak buta tantrum aja. Ngapain? Bikin kopi, bikin teh gitu. Buka warung, set. Gitu sih. Tapi pada intinya berarti kan basicnya emang satu dia suka kopi, Passion suka juga. kopi, terus pengen nyoba gitu kan. Nyoba. Bukan karena ini Mas, bukan karena takut jenuh di kantor. Maksudnya kan di kantor kan udah kerjanya itu aja. Terus cari sampingan yang berbeda. Pelarian. Gitu juga nggak? Ngerasa Oh, gitu? maksudnya berbeda dari Iya, dari kerjaan utama gitu. Jenuh malah enggak, Mas. Enggak. Bahkan ada yang pernah bilang ke temen, kan lu bisa desain dong, kenapa nggak lu bikin set jobnya desain? Agensi atau apa ya. Agensi atau gitu. Ya kan? ya. Aha. Simple jawabnya. Bosen. Nah itu. Bosen. Karena setiap hari di 8 jam kerja itu yang dilihat adalah desain. Kalau betul. keluar dari Lagi situ, masuk kalau akal. keluar dari situ ketemunya itu lagi tuh lagi. Photoshop lagi, Kayaknya Corel Draw lagi. cuma di situ-situ aja. Iya. Corel Draw. Iya. Itu zaman kapan? Ya masih ada sih. Masih ada sih. Gitu. Jadi kenapa coba geser ke F&B ya kan? Ya, Ke kuliner. Ya. Karena saya pribadi lebih Interest ya? cocok, lebih senang di situ. Hmm. Karena produknya dicari orang, dikonsumsi orang. Dulu 2012 pernah bikin usaha clothing. Oh, sempet. Pernah bikin Oh, clothing. zaman-zamannya distro tuh Justru 2012. lagi Iya, naik daun. iya. Bikin clothing karena bisa desain, bikin desain sendiri. Ketemu satu konveksi yang ternyata juga relasi di kantor gitu kan. Nah, kita coba bikin model konsinasi sama temen, dia punya toko, kita jualan. Ternyata perputarannya lambat banget. Iya. Karena Oh, gitu. produk clothing itu kan musim-musiman orang beli. Betul. Ya. Ya, betul. Aku juga pernah Mas soalnya. Musim-musiman. Bikin ilustrasi sendiri, desain sendiri di kaos. Ya nggak muter, maksudnya nggak cepet perputarannya tuh. Dan pada zaman itu orang hobinya kaos polos ya. Desain-desain. Jadi Bikin desain banyak-banyak, orang kayaknya kaos polos. Gitu. Itulah. Iya. Lu kemarin jualan Apa? ginjal gimana? Dan gue lagi BU kemarin. Iya. Soalnya emang apa namanya? Ini pengen belajar maksudnya dengan pengalaman side job, dengan pengalaman di kerjaan yang lain yang kita di luar kerjaan utama ya. Lu side job lu kan pasti berhubungan sama kerjaan Tapi utama. Kita bintang tamunya beliau. Ya, kenapa nggak contoh kayak dia? Kenapa nggak contoh kayak dia? Lah, sama, gue juga pengen belajar gitu loh, maksudnya. Maksudnya kan side jobnya kan lu kan juga desain gitu kan. Ya. Kenapa nggak contoh dia bisnis di luar desain? Nah, itu. Gue bukan seperti Mas Doma. Gue agak ngeri kalau bisnis makanan gitu, minuman. Emang lah. butuh nyali tapi kalau Iya. bisnis tuh. Bukan harus punya nyali. Jadi nggak bisa setengah-setengah kan. Lo kalau mau terjun sekalian gitu loh. Nah, kalau gue kan sekarang lebih ke konten kreator. Jadi ya udah itu yang ada, modalnya ya cuman gini aja ya udah. Ya. Gitu. Ada kendala soal ini Mas, pengen tahu deh. Ada kendala nggak pas memulainya? Misalkan kendalanya lebih ke izin istri atau lebih ke modal? Kendala waktu itu jalaninnya apa adanya nggak Untuk ada. memulai ya, untuk Memulai itu Kayak nggak misalkan ada. kopi, teh, ini ada kendala. Atau pas yang memulai? kalau nggak dari lo deh, pas udah semangatnya nih, pas udah mau start, kok males ya gitu. Misalkan kayak gitulah. Konsisten. Ya nyari itunya lah konsistennya. Sebenarnya pada prinsipnya kalau kita bisnis itu sebenarnya harus siap dengan kondisinya, dengan segala kondisi apapun, gitu kan? Iya. Mau tiba-tiba kita cuan habis, ya itu berarti rezeki. Kalau mau terungkat total, ya udah itu juga harus disyukuri gitu kan. Makanya jalaninnya apa adanya sih. Yang penting kita suka sama itu, pasti kita akan Happy aja ya. enjoy. Tapi kalau kita kayak males-malesan gitu ya, atau mungkin karena dia nggak suka tapi maksa ya, Ya. lebih baik jangan. Berarti intinya lo kalau mau mulai bisnis, mulai dulu dari yang lo Nggak suka. suka, ya itu kopi. Kenapa mulai kopi? Karena suka ngopi. Ya.
kenapa coba produk teh? Ya karena Suka ngeteh. tehnya itu Dibilang lagi. Ya bener, tapi kan maksudnya nih, lu mau ngejelasin, gue siram lu. Kalau buka bengkel karena suka mobil. teh itu juga karena emang mengkonsumsi teh itu udah bertahun-tahun dan enak. Kenapa nggak coba kita bantu pasarin ke masyarakat? Ya. Terus yang apa lagi tadi? Clothing ya? Clothing. Dulu awal banget Hmm. clothing Karena suka pakai baju, karena emang seneng desain. seneng ini sih sebenarnya kayak Fashion. fashion tuh seneng gitu. Oke. Apalagi waktu itu Enggak. kan Apa? Skena. karena Ya kan? belum ada Ya zaman sebenarnya dulu. Vingga Oh, itu belum. juga bisa. Lu kalau misalkan apa namanya? Misalkan? Jualan kaos kayak gitu loh. Jual ginjal. Cuman kalau dibandingkan ke clothing, dari kuliner ke clothing, Oh. pengalaman pribadi waktu itu memang lumayan berat sih. Karena kita butuh modal lumayan. Ya, betul. Clothing. Iya kan? Kita bikin satu item, satu pieces doang, gede banget. Hmm. Kita harus modalnya kayak sistem partai ya. Jadi semakin banyak semakin murah. Iya, Kita bikin banyak takutnya nggak laku. betul. Bikin sedikit modalnya gede Stok kan banget. jadinya. Iya. Stoknya jadi mati. Tapi Itu waktu itu zaman-zamannya PO ya waktu itu ya. PO. Nunggu orang 40 Gua dulu order PO, baru Pak. bikin Nah. gitu kan. Gue dulu PO. Gue dulu bikin clothing line tuh terus Hah? PO? PO. 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 PO bis loh, PO bis. Iya bener. Otak. Karena jadi buyar. Lagi mana sakit? Lagi sakit. Terus Iya, jadi itu. Jadi karena modal juga nggak ada, maksudnya terbatas gitu, terus nggak pengen nyetok, ada dead stock gitu loh. Ya udah PO. ya lu pakai sendiri aja. Ada pakai sendiri. Bikin Saking, sendiri. apa namanya? Saking pengen dikenalnya itu brand. Pakai sendiri dulu aja deh. Ya, Pakai sendiri kemana-mana. kemana-mana. Yang penting ada orang yang nanya dulu, kok bagus ya? Nah. kalau Tapi baju lu beli di mana? Bikin sendiri. Nah, tapi ada cerita waktu itu sempat mentok dari waktu itu pertama menjalani clothing itu coba main di 24 pieces. Berarti 2 lusin. Ya. Memang kalau dihitung saat itu lumayan tinggi sih modal yang dikeluarkan. Tapi namanya mau eksperimen, coba dulu gitu. Sempet jalan 1,5 bulan. Itu posisi udah kongsi sama temen, kongsi tempat ya. Ini barang nggak kejual-jual, cuma baru kejual 2. Dari 24 cuma kejual 2. Berapa Selama bulan? tuh? ya. Selama 2 bulan. Anjir. Itu Mas Harinya gimana? Ya, waktu itu Teman-teman cuman- aja apa ya? Waktu itu cuman karena posisinya kita kongsi nih sama teman waktu itu. Itu kongsi. Jadi ini tip barang di barang ke toko berarti. itu. Oh. Kebetulan teman punya tokonya. Dia sewa tempat, dia punya tokonya, terus kita join lah di situ. 22 pieces gak laku-laku sama 2 bulan gak muter. Modal mentok, modal mandet maksudnya berhenti gitu kan, gak muter. Iseng. Waktu itu ada teman punya teman orang luar. Bule. Oh. Boleh. Kayaknya harus pakai marketing dia. Bisa. Dan emang zaman itu Oke, modelnya kayak gitu kan. Iya, gua Apa kasih. modelnya pakai bule-bule, bajunya lokal. Ah, gua kasih 3 pieces yang masih boleh itu. secara cuma-cuma itu. Ah. Ini gua kasih, tapi nanti dipakai ya di sana. Terus kalau boleh fotoin, Oh. kirim email. Kirim email. Oh, belum sosmed waktu itu. Belum Udah sih 2012 2012 berapa sih? 2012 mah Facebook udah. IG mah udah ya kayaknya. Facebook udah. Facebook apa Facebook masih Instagram baru mulai. Iya. Ya. Nah, dia kirim email. Coba promoin di Instagram pertama kali lagi rame-ramenya Instagramnya. Lumayan. Oh, langsung kencang. ini. Gara-gara si bule itu. Gaya cuman talentnya itu sangat-sangat wah udah. Good looking. Model cuman kita kasih 3 pieces, pakein sana deh. Terus nanti fotoin. Berarti kirim ke luar negeri dong? Sesimpel itu ternyata lumayan juga. Demand-nya tuh lumayan. Bulenya apa ini? Kayaknya. Oke. Pelari kayaknya. Itu mana ya? Lupa gua. Eropa mana lupa mas? Anjing udah lama. Rumania, Ya lama banget. Enggak Rumania juga. Nonton Eropa anjir. Latvia. Tapi ngefek sih. Emang rumahnya itu rumahnya siapa?
Iya. Iya. Nanya lagi. sangat ngefek. Sisa 3 piece udahlah waktu itu kasih ke sepupu. Selesai 24 piece, 2 lusin, stop. Cukup ya. Pokoknya udah keluar Habis. ya. Nggak lanjut. Udah keluar. Desainnya ingat nggak apa? Gambar-gambar. Zaman itu masih monster-monster gitu. Dulu tuh karena kerja di satu brand apparel yang cukup terkenal saat itu. Apa? Boleh spill. Belum endorse. Dulu tuh kerja di Greenlight. Greenlight. Greenlight, Second, Pamu, Mutli. Gokil. Di situ kerja di Mutli. situ. Black ID enggak. Beda. Jadi saat itu Black ID adalah kompetitor. Iya. Tapi sebenarnya dibilang kompetitor bukan sih Mas ya, karena Black ID keluar. Oh, ada keluar kaos sih. ada. Kaosnya sabuk doang. Ya waktu itu kan kali kan produk Bandung, produk kota Bandung. Black ID satunya. Terus ada waktu itu tuh Oval. Oval Research. iya. Oval Oval. Research tuh. Masih oval ya, masih research. Oval kan sekarang masih Sekarang kan SCH. Ya. masih ada sekarang ya. Masih. Sama Gumo tuh biasanya. Gumo kayaknya udah nggak ada. Nggak tahu sih sekarang. Gitu. Nah, kerja di situ karena tiap hari ngelihat begituan artwork di kaos yang kayak begitu-gitu, ya udah kenapa harus pusing Bikin. coba aja bikin dengan gaya visual yang sama. Namanya pun juga kebarat-baratan biar lebih menjual. Ya, karena di Indo emang gitu. Iya, zaman itu ya. Lah sampai sekarang, menurut lu Jeko Iya sih. punya Indo itu. Ice tea sama es teh beda loh harganya. Masalah nama doang ya. Iya. Tinggal translate doang modal. Mas, tapi ada nggak ini tips biar orang-orang tuh gimana ya? Maksudnya secara pembagian waktu antara kerjaan utama dengan side job. Nah, berhubung juga lo kan udah berkeluarga dan udah punya berkeluarga, buntut nih, gitu. 1, 2, 3. Apalagi Masih clean sheet. Masih clean sheet. Kuncinya apa ya Mas? Kita jalanin aja. Ya emang harus dijalanin sih. Jalanin Ya, aja jalanin. apa adanya. Ya. tapi kan jalanin kalau nggak ada disiplin kan, atau gimana tipsnya Mas Nur? Iya, Waktu jadi tidur pasti berkurang kan. Istirahat, Itu waktu pasti. istirahat. itu pasti kalau kita memperbanyak aktivitas berarti jam tidur akan berkurang. Gitu kan. Terus kalau emang kita mau dapat yang lebih, ya memang harus mengurangi jam tidur. Tapi sebenarnya kunci awal jalanin itu tuh satu suka dulu, yang kedua karena udah berkeluarga, punya istri, diskusi dulu apakah dia mensupport atau tidak. Gitu. Betul. Kalau nggak mensupport ya sama aja. Tapi istri mesti suka juga. Aku jual kopi, kamu suka kopi nggak? Nggak suka. Apa sih istri? Harus suka buat support itu. Jangan itu deh, apa gitu. Alkohol. Malah ngatur gitu ya. Ya, so far Intis sih, aja. Istri sih mendukung sih ya. Dia mensupport habis-habisan. Nah itu pentingnya memilih pasangan hidup yang benar. Oh. Nah, Dan asal milih. Tapi juga harus ada komitmen yang harus kita sepakati. Jadi buat nikah tuh bagusnya umur berapa sih? Langsung nikah. Langsung nikah. Ini kayaknya bisa jadi pembahasan next nih. Nah, gimana? Jujur tuh awal bikin podcast, topik pertama gua ajuin itu kan. Iya, betul. Aduh deh. Ya, jadi buat yang jomblo-jomblo nih, ada temen. Ya apaan? Oh iya. kenapa jadi promosi dia? Tahu. Apa? Iya. Nah, kalau udah nonton gimana? Dia nonton nggak apa-apa ya. Apa? Jangan dong. Mas, tapi gimana? Itu kan tadi soal side job ya, pengalaman side job. Kalau pengalaman di kerjaan utama, Mas, pernah ngalamin momen yang paling gak enak apa, Mas? Nggak enak. Kalau ini mulai dari gue dulu ya. Dipecat. Gue pernah. Bukan dipecat sih, tapi disuruh mengundurkan diri. Gitu. Jadi Suruh moonwalk gitu. Mundur. jadi Michael Jackson. Jalan mundur. Suruh mundur. Jadi Michael Jackson. Intinya soal politik lah. Ini soal politik, terus cari-cari kesalahan dan lain sebagainya. Itu soal itu di kerjaan utama. Di side job juga soal klien juga gitu. Wah, banyak lah.
Gitu. Nah kalau Mas Doma kira-kira gimana Mas? Ada pengalaman atau nggak, kalau nggak mau diceritain juga nggak apa-apa sih, maksudnya kalau mau ceritanya yang positif juga nggak apa-apa sih. Tau kan tadi pas awal kita ngobrol kan ada, karena kita kebetulan punya kesamaan kan, sama-sama tadi pecat. Meskipun dari kantor berbeda-beda ya. Langsung to the point. Betul. Tapi kan penyebabnya beda-beda ya. Ya. Ada yang karena pandemi, Ya. ya kan. Karena ngerokok di kantor. Rokok di kantor. Kayak sekolah ya. Apa ya Mas? Tadi nanya apa sih? Lebih ke pengalaman. di kantor. Pengalaman macam-macam dan banyak. Oh iya pasti. Atau mungkin Pengalaman cara macam-macam dan cara banyak. survive-nya gitu. Cara survive-nya betul. Survive-nya Apakah harus mengikuti politik kantor? Udah gitu aja. kita tuh kan kerja, tujuannya apa sih sebenarnya? Kalau tujuannya emang ya kita nggak mau munafik dong, tujuan kita kerja apa? Uang. Bener. Uang. Ya. Ya, pasti. Ya. Ibadah. Mana ada sih kerja Apa? Ibadah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Allah. Terus. kecuali emang kita kerjanya itu untuk sosial, itu beda cerita. Iya, Tapi iya. tujuannya kan untuk mencari Menafkahi keluarga. rupiah ya kan. Ya. Ya udah, kita fokus di situ. Apapun tantangannya, apapun ya Politiknya politiknya, tabrak aja. Selama kita benar. ditantang gitu. Ditantang. Meskipun tidak bersinergi dengan kita. Ya sekarang gini, asalkan kita benar dengan kerjaan yang kita jalani, kenapa harus takut? Itu sih, simple. Mau ada pun orang itu yang nggak suka sama kita, ya udah nggak apa-apa. Cuek aja bodo amatan gitu kan. Jalanin aja, karena tujuannya kan sebenarnya bukan mau cari musuh, mau Nah. cari masalah. Tujuan kita adalah menyelesaikan pekerjaan, selesai kita dapat upah, udah gitu aja. Oke. Datang kerja gajian lupakan. Nah, Mas Nova setuju nggak? Nah, Mas Nova setuju nggak sama kerja itu cari muka? Enggak, buat apa? Nggak setuju. Enggak. Tapi kalau nggak dari Kalau muka yang- nggak naik jabatan. Ini jabatan. Ada bilang gitu kan, ada bilang Kalau ada Pasti. statement kayak gitu gimana, Mas? pinter jilat atasan atau apa gitu. Kalau kita nggak cari muka, kita nggak di notice atasan nih nggak sih? Atau lu harus korupsi biar kaya gitu. Ya kayak gitu, korupsi juga anjir. Gini loh, dulu tuh pernah dikasih tahu sama orang tua, jadi almarhum bapak, Nah. kerja jalanin apa adanya, mau apapun orang di sekitarmu itu nggak suka, udah jalanin aja. Selama kamu benar, jujur, jalan. Gitu. Jadi kalau nyari muka, ya ngapain? Kalau gini loh, tunjukin kalau emang lu mau naik jabatan, lu mau naik level, tunjukin dari hasil Skill. kerja, skill lu, kemampuan lu. Hmm. Kalaupun itu belum dilihat, ya sudah, coba cari kesempatan lain. Nah, betul, setuju. Karena kalau salah satu user nggak ngeliat ke situ, melihat yang lain, ya itu udah nggak beres. Lebih baik kita cari yang lebih sehat. Ya. Gitu. Kira-kira Mas Nova ngomongin siapa sih? Jadi ada dulu tuh Ada ya dulu. Ya? Kita ini kerja udah capek. Masih Betul. belum lagi nanti ketemu jalan pulang, jalan berangkat dan jalan pulang yang Iya. banyak macamnya, Iya, iya. dramanya. Iya kayak sekarang kan model tuh banyak tuh di sosmed. Keluar rumah baca doa, tapi pas di jalan anjing kontol. baru keluar komplek ya. Uang gue komplek. Baru ada doa, amin. Baru bismillahirrahmanirrahim. Woi. Kebun binatang keluar tuh. Gitulah. Simple sih, Mas. Simple aja. Jadi cari ataupun mungkin cari mukanya dengan cara yang benar kali, bukannya. Ya, Gimana cari tuh? yang benar. Ya dengan itu tadi yang disebutin Mas Noma, dengan ya hasil kerja, Hasil outputnya aja kita kasih outputnya lihat. aja ya. Kalau emang nilai bagus dan emang itu udah waktunya, ya pasti kita akan naik sendiri kok. Bahkan nggak cuma satu level, bisa naik 3 level ke atas. Bisa jadi kemungkinan. Namanya Owner
Rezeki orang beda-beda. Jadi owner. Jadi owner nggak mungkin. Ya kan itu balik lagi, tapi kalau misalkan kita udah nunjukin itu semua, Tapi terus tidak dihargai tidak kantor. dilihat, tadi kata almarhum Cari yang bokapnya lain. cari kesempatan yang lain. Maksudnya ya, udah lu coba aja ke apa tempat yang lain maksudnya gitu kan. Ya, benar-benar setuju. Gitu. Kalau gimana, Ving? Tapi berarti Gimana? ada lowongan Cari nggak? apa? Malah cari lowongan. Ya. Malah cari lowongan. CV gua mana ya tadi? Gitu. Kalau lu di kantor cari apa, Ving? Cari cewek. Enggak lah. Oh, Gua mah cari ibadah kata gitu. Cari ibadah. Yang penting Masya Allah, kita tabarakallah. datang dengan bismillah, pulang dengan alhamdulillah. Gitu. Nice. Betul. Ntar gue crop. Bacot. Betul. Kita yang gue bilang datang kerja gajian lupakan. Lupakan apanya nih? Lupakan apa yang terjadi di kantor. Oh. Dan jangan baper. Kalau dengan drama-drama kantor gimana? Drama kantor. Macam-macam drama. Yo banyak. Ngikutin nggak? Oh, mau yang mana? Mau yang hampir baku hantam ada. Wow. Maksudnya kita perlu ikutan apa ya? Apa kita cuman aku datang buat kerja doang. Ada drama-drama lain serah gitu. Ya, sebenarnya Kayak perlu juga sih kayak. Apa? Perlu juga nggak sih? Perlu apa tuh? Ikutan tahu perkembangan cerita. Oh, perkembangan doang kan, bukan jadi Nggak terlibat. nggak terlibat kan. Ya sebenarnya kalau hanya cuman perkembangan doang di situ gimana? Tapi kalau kita terlalu ngurusin urusan orang, Nah itu. ya ngapain? Ya kan selangkah. Di kantor-kantor kan banyak Ya banyak sih. kayak affair-affair gitu Kalau di kan. kantor-kantor itu kan dindingnya aja bisa mendengar. Nah, Gitu. gitu. Dinding aja bisa mendengar. Enggak ada. kalau meninding ya. Dia memang budek. Makanya gimana kemarin ya udah nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong gua. Kayak kacamata lagi. Gitu lah. Jadi Yap. Jadi intinya tadi lo kalau mau jalanin bisnis, pertama lo suka dulu, ya, kedua lo komitmen, ketiga ya pasti ya kita nggak bisa bohong, nggak bisa mungkirin, itu pasti akan hasilnya ya kelihatan gitu kan. Harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan benar. Ya Jam betul. tidur. Dan tidur. Kesehatan gimana kesehatan? Nah selama ini gimana kesehatan? kesehatan Masih futsal, masih mini soccer. masih. Olahraga tetap ya. Olahraga tetap, tapi ya nggak rutin lah. Nah, Banyak Gitu. mengkonsumsi herbal. Minum-minuman ini. apa? Herbal minum itu. Kirain mau lanjutin ya. Di sini kan lo punchline-nya kan ini nih. Enggak ada. Kemana-mana. Yep. Berapa? Ya? Pas tuh 50 menit tuh. Lo Iya. Oke. Ya paling itu aja sih, maksudnya pengen tahu Oh tadi mau bahas Bandung lupa. Bandung apa? Nah, kayaknya bisa next dah nih. Bandung apa? Kan Bandung deh. Telkom kan? Iya. Apanya yang Aduh. dibahas? Perbandungan. Bandungan. Tempat Batagor enak gitu. Soalnya nih kalau ngomong Bandung mereka bertiga ada cerita di Bandung. Kalau gua nggak ada nih. Lu yang mendengarkan dia. Nggak apa-apa mas, buat bahan cerita nanti nextnya mau ke Bandung. Oh makanan ini yang di sini yang enak di sini. Nah, bubur. Kalau mau jalan-jalan bawa anak-anak, Masalahnya bapak ini nggak bisa malam-malaman loh. Ini ngomongin apa? Kalau mau lanjut lagi, Oh iya. semenjak udah punya baby nggak bisa malam-malam. sama mas, kita juga Nah kayak gitu tapi lah. aman. Kalau kan kita kan senior, dia kan masih. Senior. Nah makanya gue nungguin dia nih. Apa? Nungguin dia gue pengen tahu wajah-wajah stresnya dia nih. Dia kan masih happy aja ya. Stres pun karena perasaan doang. Benar. Ya. Kalau Tuh. cinta mah jangan dipaksa. Iya. Yang penting Dirasa. Apanya? Cinta aja. Nanti kalau udah masuk baru dipaksa. Ayo lanjut, udah selesai. Ya. Oke. Terima kasih Mas Noma waktunya. Kasih Mas Dom. Nah, paling itu aja. Sampai ketemu lagi di episode pasti ini yang berikutnya. Bye. Bye. Season 2.